Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan ridho atas terlaksananya dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar pada sore ini, sehingga pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Gresik kini dapat mengembangkan dakwah melalui online pada tahun ketiga selama bulan Ramadan 1447 Hijriah menjelang berbuka puasa. Terima kasih kepada Majelis Tabligh dan Ketarjihan PDA Gresik, Bu Hajah Khairiyah bersama ibu-ibu Majelis Tabligh dan Ketarjihan dengan pendampingan Ibu Hajah Nur Fadilah selaku Korbit yang sudah menyusun jadwal mulai tanggal 28 Januari 2026 kemarin, yang sekaligus merupakan hasil rapat melalui Zoom meeting terkait persiapan kegiatan Ramadan 1447 Hijriah diteruskan untuk disepakati bersama pada pertemuan periodik yang ke-10 di UMG tanggal 1 Februari 2026 kemarin, bahwa kegiatan Ramadan 1447 Hijriah PDA Kabupaten Gresik melaksanakan 3 kegiatan. Di antaranya 1. Kajian jelang berbuka seperti pada sore ini, yang pematerinya adalah dari unsur pimpinan harian, kemudian MTK PDA, CMA cabang. Alhamdulillah telah terjadwal yang dimulai pada hari ini 1 Ramadan 1447 Hijriah dengan tema Ramadan sebagai momentum hijrah spiritual, yang nanti insya Allah sampai dengan tanggal 19-20 Maret 2026, yang terakhir materinya adalah menjaga akhlak setelah Ramadan. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian yang kedua, kegiatan yang kedua adalah kajian Ramadan secara daring. Yang ini selama 1 bulan dibagi menjadi 4 minggu. Pada Ahad yang pertama yaitu tentang kesehatan, menjalani puasa dengan sehat dan bugar, yang nanti akan dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2026 pukul 9 sampai 11 WIB. Kemudian nanti pertemuan yang kedua materinya tentang mengatur keuangan secara bijak di bulan Ramadan, yaitu pada tanggal 1 Maret 2026, dan minggu yang ketiga itu terkait dengan sosial membersihkan harta dan zakat dan sedekah tanggal 8 Maret. Kemudian pada minggu yang terakhir keempat, mempertahankan silaturahmi di era digitalisasi yang berkaitan dengan upaya meningkatkan kualitas diri untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nanti dijadwal pada tanggal 15 Maret 2026. Nah, ini diharapkan semua pimpinan cabang Aisyah untuk meneruskan atau mengajak semua ibu-ibu pimpinan ranting dan anggota untuk bisa bersama-sama mengikuti kegiatan
daring kajian Ramadan selama 4 minggu ini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketiga adalah pembekalan duafa rentan. Nah ini yang kemarin-kemarin kita di dalam Baksos Ramadan ini biasanya acara pengajian ya, tabligh akbar, kemudian pembagian santunan anak yatim dan juga TBC ya, penderita TB. Nah sekarang ini ada inovasi keterkaitan dengan pembekalan duafa rentan, yaitu pembekalan vokasi kepada secara offline ya, dilakukan secara offline dengan PIC-nya adalah Majelis Kesos, kemudian bersinergi dengan Majelis Tabligh dan Ketarjihan, Kesehatan dan MPK, yang pesertanya adalah janda yang memiliki anak yatim, ibu yang perlu dibantu dalam mencukupi kebutuhan hidup dan disabilitas usia produktif. Yang ketiga peserta tersebut diambilkan dari pimpinan cabang Aisyah 3 kali 18, berarti nanti pesertanya ada 54 yang terdiri dari ibu yang ibu yang memiliki anak yatim, janda yang memiliki anak yatim, ibu yang perlu dibantu dalam mencukupi kebutuhan hidup, dan disabilitas usia produktif, yang nanti mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan-kemudahan dan juga ada bantuan untuk kemandirian di dalam meningkatkan kesejahteraan bagi keluarga, termasuk para disabilitas usia produktif, yang nanti insya Allah juga akan ada bina keluarga disabilitas, dan juga bagaimana memantau sholatnya, ngajinya, dan semuanya, dan juga termasuk pada kecukupan hidupnya bagaimana. Ini mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan semuanya dan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencukupi, untuk memberdayakan perempuan-perempuan duafa rentan ini untuk mendapatkan binaan dari pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Gresik. Semoga kegiatan dakwah melalui online maupun offline selama Ramadan 1447 Hijriah berjalan lancar, senantiasa mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang terpenting tema hari ini adalah terkait Ramadan sebagai momentum hijrah spiritual, memberikan dampak positif sesuai tujuan utama dari makna hijrah itu sendiri, yaitu mencapai derajat takwa sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang saya sampaikan di Muqaddimah awal tadi. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang ditandai dengan kesadaran penuh bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasi setiap perbuatan manusia. Jika perbuatan ini berlanjut setelah Ramadan berakhir, maka puasa tersebut dianggap berhasil. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi uswah hasanah dalam merealisasikan ajaran Islam di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Ibu-ibu pimpinan harian, Ketua BPP beserta anggota, Ketua PCA se-Kabupaten Gresik, pimpinan ranting Aisyah se-Kabupaten Gresik, beserta seluruh warga Aisyah, masyarakat dimanapun berada yang dirahmati Allah. Tak terasa kemarin kita telah berada di penghujung bulan Ramadan yang tentunya ibu-ibu semuanya sudah memiliki langkah bijak untuk mempersiapkan diri menyambut Ramadan penuh berkah, ibarat sosok tamu yang agung. Kedatangan bulan Ramadan disambut dengan perasaan gembira, penuh kegembiraan, kerindungan dan sukacita
oleh seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia bahwa 1 Ramadan 1447 Hijriah ini ditetapkan jatuh pada hari Rabu 18 Februari 2026 sebagaimana maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah nomor 2 garing MLM garing 1.0 garing E garing 2025 tentang penetapan hasil hisab Ramadan 1447 Hijriah yang dilakukan dengan menggunakan kriteria kalender Hijriah global tunggal dengan harapan puasa Ramadan 1447 Hijriah ini dapat memberikan syafaat di dunia dan di akhirat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau saya gembira biasanya selalu diiringi dengan tetesan air mata atau terharu dan menangis. Dan menangis saya pada hari ini bukan berarti sedih, tetapi upaya untuk berusaha menjadi lebih baik sebagaimana amanah dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 180. Tadi keterkaitan dengan amanah dalam bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu al-jannah surga dan menutup pintu neraka serta membelenggu setan. Allah Subhanahu wa taala juga akan melipat gandakan amalan saleh kepada kita semua bagi hambanya yang beriman, yang mampu menjaga diri dari perbuatan yang membatalkan maupun yang merusak ibadah puasanya, sehingga dia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, awal Ramadan ini, mari bersama-sama kita berkomitmen bahwa Ramadan kali ini adalah sebagai momentum hijrah spiritual, agar ibadah yang kita lakukan bisa maksimal dan mencapai target dengan baik. Komitmen tersebut sejalan dengan himbauan pimpinan Pusat Aisyah, Majelis Tabligh dan Ketarjihan kepada seluruh pimpinan di setiap tingkatan PDA sampai pada pimpinan ranting Aisyah se-Kabupaten Gresik nomor 014 garing PPA garing C garing 2 Romawi garing 2026 tertanggal 10 Februari 2026 tepatnya 22 Syakban 1447 Hijriah yang bertemakan Ramadan Karim, penguatan spiritual dan kesalehan publik. Diharapkan seluruh pimpinan di bawahnya dari PWA, PDA, PCA, PRA, upaya untuk menggerakkan umat Islam agar menjadikan bulan Ramadan ini sebagai ruang satu untuk pembinaan diri. Yang kedua adalah transformasi akhlak menuju kualitas hidup yang lebih baik. Yang ketiga adalah Ramadan harus melahirkan pribadi-pribadi berihsan yang selalu berusaha untuk menguatkan diri, merasa bahwa setiap nafas langkah perilaku kita selalu diawasi oleh Allah, dan pribadi-pribadi berihsan upaya untuk berkontribusi pada terbangunnya masyarakat yang saleh, masyarakat yang damai, berkemajuan dan berkeadaban. Serta yang keempat adalah menumbuhkan praktek kebaikan yang membawa kemaslahatan bersama, termasuk dalam kehidupan antar umat beragama. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pelaksanaan ibadah puasa hendaknya dimaknai sebagai sarana penguatan karakter muslim yang mampu menjadi teladan dalam sikap, tutur kata, dan perilaku sosial. Keteladanan tersebut diwujudkan melalui komunikasi yang menenteramkan,
sikap saling menghormati, memperkuat persaudaraan, menjaga kerukunan, menumbuhkan kasih sayang, toleransi, kesabaran, serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadaban. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sejalan dengan itu, seluruh bentuk perilaku yang berpotensi menimbulkan dosa, permusuhan, kekerasan, provokasi, kebencian, dan tindakan yang tidak beradab perlu dihindari, baik dalam ranah personal maupun sosial. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Ramadan merupakan madrasah tahunan yang semuanya sudah tahu bahwa Ramadan ini menjadi titik tolak bagi umat Islam untuk melakukan hijrah spiritual, yaitu transformasi dari kondisi yang kurang baik menuju pribadi yang lebih bertakwa. Momentum ini bukan sekedar ritual menahan lapar, melainkan proses perpindahan batiniah yang mendalam. Berikut ada 3 dimensi utama hijrah spiritual di bulan Ramadan. Yang pertama adalah hijrah spiritual dalam rangka untuk pendalaman iman, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan adalah waktu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbaiki kualitas ibadah, memperbaiki sholat kita, dan memperbanyak bacaan Al-Quran, mentadaburi dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mengubah orientasi hidup dari materialisme kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah upaya untuk mengatasi kekosongan jiwa akibat kedangkalan spiritual dan materialisme. Yang kedua adalah hijrah moral, transformasi perilaku, perbaikan akhlak. Nah ini, puasa melatih pengendalian diri dari perbuatan buruk. Hijrah ini berarti mempuasakan lisan dari ghibah serta tindakan yang menyakiti orang lain, beralih menuju pada kesabaran dan kejujuran. Nah ini yang kadang-kadang kita lupa dengan semua yang ada keterkaitan dengan transformasi perilaku dan perbaikan akhlak. Hijrah sosial, penguatan empati, kepedulian, meningkatkan kepedulian, meningkatkan empati melalui zakat, sedekah, dan berbagi kebahagiaan yang memperkuat hubungan persaudaraan dan sosial. Termasuk nanti Aisyah akan berkegiatan untuk pembekalan vokasi untuk doa parentan dan sebagainya ini. Melalui rasa lapar, seorang muslim didorong untuk berhijrah dari sikap individualistis menjadi peduli sesama melalui sedekah dan zakat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari ketiga hijrah spiritual, pendalaman iman, mendekatkan diri kepada Allah, transformasi perilaku, perbaikan akhlak, kemudian untuk hijrah sosial, menguatkan empati, kepedulian, maka semuanya ini adalah upaya untuk momentum perubahan yang berkelanjutan. Ramadan dianggap sebagai titik awal tamu agung untuk membiasakan kebiasaan baik, sehingga semangat transformasi spiritual ini tetap konsisten terjaga di bulan-bulan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, melalui refleksi dan peningkatan kualitas diri, Ramadan menjadi ajang untuk melahirkan kembali diri menjadi manusia yang lebih bertakwa dan bermanfaat.
Ibu-ibu yang dirahmati Allah, amalan spesifik transformasi spiritual ini diantaranya adalah yang sudah dilakukan oleh kita bersama. Hanya kita pada bulan Ramadan ini untuk terus meningkatkan dan mengingatkan diri kita untuk terus tadarus dan mentadaburi Al-Quran. Kemudian qiyamul lail, ya, memperbanyak zikir dan istighfar, sedekah harian, kemudian iktikaf, dan menjaga lisan dan hati kita, menghindari hibah, amarah, dan hal-hal yang sia-sia agar puasa tidak hanya mendapatkan lapar dan haus. Kunci sukses ada 3, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Yang pertama adalah konsistensi. Amalan sedikit tapi rutin, ya ibu-ibu. Dan continue ini lebih dicintai oleh Allah daripada banyak tapi hanya sekali. Kemudian manajemen energi, ibu harus bisa mengatur tidur yang cukup, kemudian menjaga kesehatan agar ibadah malam maksimal dan produktivitas yang terjaga. Kemudian menjaga 3 fase selama bulan Ramadan, yaitu pada 10 hari pertama untuk mendapatkan rahmat Allah, 10 hari kedua untuk mendapatkan ampunan, dan 10 hari yang terakhir adalah pembebasan dari api neraka. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ibu-ibu ini bisa membuat jadwal harian dan amalan spesifik yang dirangkum untuk membantu ibu-ibu untuk mencapai kedekatan spiritual yang lebih dalam. Nah, misalnya jadwal pada sepertiga malam. Apa yang dilakukan sepertiga malam, yaitu tahajud, muhasabah, introspeksi diri, dan juga sahur. Kemudian tujuan spiritualnya apa? Yaitu untuk membersihkan batin, ya, dari sifat yang tercela. Kemudian setelah subuh, nah jangan sampai kita setelah subuh kemudian tidur ngantuk. Nah, tetapi kita upaya untuk tilawah Al-Quran dan zikir pagi. Tujuannya adalah untuk menanamkan ketenangan hati dan fokus pada keimanan kita. Kemudian di siang hari, apa yang kita lakukan? Menjaga lisan kita, menghindari ghibah, dan juga menjaga perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya apa? Yaitu melatih kesabaran dan pengendalian diri. Sore jelang berbuka yang kita lakukan adalah ini, mendengarkan kajian Ramadan seperti pada hari ini, kemudian juga terus berdoa kepada Allah dalam waktu-waktu yang mustajabah dan bersedekah berbagi takjil. Loh, kapan Bu ini masaknya? Nah, ini juga termasuk bagian dari jadwal Ramadan untuk transformasi, karena penyenangan masak ini juga bagian dari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keluarga. Dan keluarga berbagi jadwal untuk, kalau misalnya masak tidak harus hanya ibunya sendiri, tetapi semua keluarga bersama-sama saling membantu untuk saling mencukupi kebutuhan selama di bulan Ramadan, dan saling mengingatkan satu sama lain untuk terus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jadwal harian dan amalan spesifik untuk mencapai kedekatan spiritual yang lebih dalam. Kemudian malam harinya sholawat taraweh, jangan sampai kita lelah karena masak, kita lelah karena sesuatu hal di siang hari sehingga kita tidak sempat taraweh, kemudian tidak sempat witir, dan juga mudah-mudahan kita terus berlanjut dengan tadarus yang mendalam, yang tujuannya adalah untuk mempererat hubungan batin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, amalan spesifik penguat spiritual, ya, tadi sudah kita ingatkan bersama, yaitu interaktif mendalam dengan Al-Quran, kemudian iktikaf, muhasabah diri, kemudian menghidupkan malam Lailatul Qadar. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, nah
Ini Ibu masih ingat ya dengan Grand Ramadan dan Grand Idul Fitri. Meskipun ini tidak ada edaran dari pimpinan pusat Aisyah maupun pimpinan wilayah, namun ini sudah menjadi kewajiban kita bersama bahwa kalau kita ingat Al-Quran surat Al-A'raf ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufa wa tama'ah. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Artinya janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, warga Aisyah akan melakukan perubahan perilaku di bulan Ramadan ini dengan menerapkan pola hidup yang ramah lingkungan dengan aktivitas tidak membadirkan makanan. Nah, ibu-ibu biasanya beli ikan bermacam-macam, beli macam-macam masakan dan sebagainya. Nah, ini di sini dilarang. Kita diupayakan untuk tidak membadirkan makanan, membeli barang belanjaan sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai keinginan. Nggih, Bu nggih? Nah, menghindari pemakaian barang sekali pakai. Selalu membawa kantong belanja sendiri, jadi bawa tas, bawa tumbler ya Bu ya, untuk mengurangi belanjaan yang berkantong plastik ya. Kemudian mengurangi konsumsi daging, memperbanyak konsumsi sayur mayur, meminimalisir konsumsi makanan yang berkemasan plastik ya. Jadi mengurangi atau meminimalisir konsumsi makanan yang berkemasan plastik, kemudian melakukan penghematan air, penghematan listrik yang dulu pernah disampaikan oleh Pak almarhum istrinya Sinten, Bu Nur Hidayati, tentang manfaat air dan sebagainya. Untuk itu mari kita di bulan Ramadan ini kita manfaatkan dengan baik ilmu-ilmu yang sudah diberikan oleh beliau-beliaunya, serta memberikan Pak Rudi nggih, almarhum Pak Rudi. Mudah-mudahan beliaunya diterima oleh Allah, ditempatkan di sisinya, dan ilmunya bermanfaat untuk kita semua, serta memberikan ceramah pengajian dengan materi lingkungan. Jadi ibu-ibu ketika memberikan materi dimanapun berada bisa mengintegrasikan materi tentang lingkungan ini, karena ini sangat penting sekali untuk menjaga bumi ini supaya tidak lagi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sekarang ini musim penghujan ibu-ibu ya, hujan mulai pagi sampai sore, meskipun itu adalah hujan keberkahan ya, tetapi kita tetap selalu menjaga lingkungan kita supaya tidak tercemari oleh lingkungan dan sebagainya, termasuk bagian dari ini tadi Grand Ramadan. Gerakan ini bisa dilakukan secara individu, bisa dilakukan secara kelompok, bisa dimulai dari rumah bersama keluarga, di sekolah ya. Nah, ini kalau misalnya penjenengan bisa mempraktekkan, bisa membuat video untuk praktek keluarga dalam rangka Grand Ramadan, ini alhamdulillah. Siapa tahu nanti di akhir Ramadan, kemudian di akhir Ramadan ada informasi untuk lomba video dan sebagainya. Tapi niatan penjenengan jangan niatan untuk lomba, tetapi upaya untuk pembenahan diri sebagai refleksi diri, untuk menjadi lebih baik lagi di selama Ramadan ini, bahwa penjenengan sudah merealisasikan firman Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 56. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, demikianlah beberapa informasi awal terkait Ramadan 1447 Hijriah ini.
sebagai momentum hijrah spiritual. Mari tamu yang agung dan mulia yang bernama Ramadan ini kita sambut dengan penuh kegembiraan, keimanan, dan keikhlasan. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah, Rabu 1 Ramadan 1447 Hijriah, 18 Februari 2026. Mari kita berdoa bersama-sama yang diajarkan oleh Rasulullah menjelang Ramadan, supaya kita mendapatkan kesehatan, sehat walafiat, mendapatkan kekuatan lahir maupun batin, keselamatan dunia dan akhirat, dan untuk beribadah selama Ramadan. Doa awal Ramadan, mari kita bersama-sama. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, anugerahkan awal Ramadan kepada kami dengan kesenangan, kegembiraan, kedamaian, kekuatan iman, keselamatan, sehat, tidak sakit lagi sampai selesainya puasa Ramadan. Diberikan kekuatan untuk ibadah dalam keislaman dan diikhlaskan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. HR At-Tirmidzi nomor 3254. Semoga Ramadan ini menjadi Ramadan yang terindah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Marhaban ya Ramadan, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.